Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Seperti biasa, aku mau berbagi keseharian aku atau rutinitas TKW Hongkong. Sebenarnya random ya teman-teman, setiap harinya tidak sama. Teman-teman simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Jadi kemarin itu pagi-pagi olahraga aku kena musibah ya teman-teman. Teman-teman lihat alat ini kan. Rencananya aku tuh mau menurunkan. Harusnya tuh diturunkannya tuh seperti ini teman-teman. Sambil dipegangin ya. Begini harusnya. Ini tuh alat untuk olahraga kaki ya teman-teman. Nenekku biasanya kalau mulai olahraga dengan ini dulu. Nah salahnya aku, alat olahraganya ini aku lempar dari depan. Jadi mental balik ke kaki aku. Jadi kaki aku tuh sampai lecet. Aku tuh sampai ada setengah jam duduk aja di bawah ini loh teman-teman. Karena saking sakit bangetnya. Dan sampai sekarang tuh masih kebiruan. Jadi ini tuh kenapa dinaikin ke atas, mungkin karena basah ya teman-teman, ada airnya, kemudian sama security atau tukang sapu itu dinaikin begini supaya airnya itu kering gitu ya. Terus sama aku tuh maksudnya mau diturunin, bangun tidur malah kena musibah. Dan inilah situasi di pagi hari ya teman-teman. Suasana Hongkong pagi hari ini, anak-anak udah pada masuk sekolah. Kalau belum masuk sekolah ini tuh jalanan rame karena di ujung sana itu ada sekolahan SMP, SMA dan juga TK. Nah seperti ini pagi harinya, dan nenekku pulang olahraga malah ngerumpi nih teman-teman. Tuh dia betah banget kalau ngerumpi tuh. Sekarang waktunya udah jam 8, aku belum kerja, belum ngapa-ngapain, belum sarapan juga. Dia malah ngerumpi tuh teman-teman. Kelihatannya enak ya jaga orang tua itu. Jadi kerjaannya tuh kebanyakan di luar. Jadi saya tuh bangun jam 6:30 langsung turun ke taman olahraga sampai jam 8, dan sekarang jam 8:30 masih di taman nemenin orang ngerumpi coba. Nah kemudian nanti jam 10:30 itu udah turun lagi ke taman lagi 2 jam kadang lebih ya. Terus akunya ke pasar kemana gitu ya. Nah kemudian sore harinya itu turun lagi jam 2:30 tuh turun lagi sampai jam 4:30. Jadi itu jarang di rumah. Belum nanti kalau yamcha ke restoran itu ya teman-teman, lama banget makannya, udah selesai juga ngobrol nggak selesai-selesai. Terus nanti kadang main ke rumah anaknya. Apalagi kalau ke salon bisa nyampe 3 jam loh teman-teman, dan kita duduk aja nyantai ya nggak ngapa-ngapain. Nah air mancurnya udah dinyalain, tandanya tuh udah siang, tapi mereka belum ada rencana pulang nih teman-teman. Tuh nenekku tuh yang jadi idolanya, yang diomongin pasti pembantu dari mulai melek mata sampai tidur lagi. Untungnya aku nggak begitu ngerti bahasa Kantonis, jadi nggak begitu sakit hati. Kalau ngerti bahasa Kantonis karena kadang-kadang tuh fitnah ya teman-teman. Sekarang aja nenekku kan udah ngambil pembantu baru, katanya pembantu yang baru nggak bisa kerja. Loh dia tahu apa loh, pembantunya aja belum datang kok nggak bisa kerja, kenapa dipilih? Kan banyak yang bisa kerja. Dia di Hongkong udah 4 tahun nggak bisa kerja gimana? Makanya aku nggak mau nambah kontrak tuh teman-teman. Kalau ngurus orang waras tuh kita yang waras dibikin gila. Setiap hari diomong-omongin jadi bahan gibah. Nah hari ini kayaknya tuh suasananya adem, nggak akan ada matahari kayaknya teman-teman. Anginnya tuh angin-angin dingin gitu. Ini orang rumpi kapan selesainya nih, woi? Aku lapar ini, pengen sarapan ini. Belum nyapu, belum ngepel, belum nyuci toilet. Nah kemudian setelah aku sarapan, aku ke pasar nih teman-teman. Dan di Hongkong itu walaupun negara maju, lihatlah teman-teman, ada juga penjual yang di emperan kayak kaki lima gitu tuh di tanah. Nah ini tuh jualan apa ini? Jualan manisan ini. Kata orangnya jangan jualan di sini, ini tuh jalan tuh. Jadi ini tuh sayur-sayuran yang mereka metik sendiri dari kebun gitu teman-teman. Nah kalau yang di pasar itu kan kebanyakannya kiriman dari Cina. Kalau ini tuh mereka metik sendiri dari kebun. Bahkan di daerah aku ini terkenal kalau teman-teman mau makan nangka muda tewel itu ya, tewel atau petai Cina gitu, atau daun singkong, di sini tempatnya teman-teman. Kayak sayuran-sayuran yang kayak di Indo itu di sini tempatnya. Jadi Twin Moon, Yunlong itu daerah yang terkenal pelosok kampung gitu ya.
Nah, aku kalau dari rumah ke pasar itu jalan kaki aja sekitar 15 menitan ya teman-teman, atau kalau banyak lampu merahnya atau kitanya sambil main HP itu bisa nyampe 20 menitan. Nah, kenapa di Hong Kong itu selalu rame ya? Kalau di Indonesia itu seperti orang pulang nonton organ gitu, di jalanan itu selalu rame karena orang sini tuh suka jalan kaki. Dan katanya di sini tuh kalau punya mobil itu pajaknya mahal, untuk itu bayar parkirnya juga mahal. Jadi tuh mereka tuh memilih angkutan umum. Dan di sini tuh kalau di Indonesia kan yang namanya MRT itu baru kota-kota besar ya seperti Jakarta. Kalau di sini tuh udah setiap daerah ada. Jadi kita tuh fasilitasnya tuh kayak mau kemana tuh lebih gampang gitu. Naik kendaraan umum tuh bis ada, terus kereta ada, terus ada lagi yang namanya teng-teng, itu kereta dalam bentuk kecil, kalau di kita mah kayak per RT gitu ya. Nah, kemudian juga ada minibus. Jadi tuh di sini tuh jarang sekali orang punya mobil pribadi ya, ada tapi jarang gitu loh. Nah, orang pada senangnya tuh jalan kaki teman-teman. Ini aku udah mau nyampe pasar. Nah, ini tuh perempatan besar ya teman-teman. Tuh perempatan besar. Tuh, makanya kalau ke pasar suruh cepet-cepet ya nggak bisa kan, banyak lampu merahnya juga. Dan aku ini kan pulang pergi jalan kaki tuh 40 menitan ya teman-teman. Nah, kadang-kadang sehari itu bisa nyampe 2 kali, kadang 3 kali loh teman-teman aku ke pasar. Kadang dikasihnya tuh cuma $10, $20 ya. Jadi dia tuh ngelihat orang beli tomat misalnya, dianya pengen, harus itu orang beli tomat murah sana ke pasar, dikasih $10. Nah, nanti lihat lagi orang beli tebu, akunya baru nyampe gitu, Arsi cepetan sana ke pasar lagi, nanti tebunya habis, itu murah aku pengen. Nah, kayak gitu. Apalagi kalau anak-anaknya kumpul, kan anaknya banyak ya, yang ini pengen makan ini, udah aku ke pasar beli, nanti datang yang lainnya lagi ya, aku pengen makan ini gitu, dikasih duit lagi, pergi lagi ke pasar lagi, kayak gitu. Jadi tuh sehari tuh bisa 2-3 kali. Makanya walaupun kan kalau pagi-pagi bangun tidur tuh olahraga, aku dalam hati aja, walaupun nggak olahraga sama kamu, aku setiap hari ke pasar itu udah olahraga. Tapi kalau dia olahraga aku nggak ikut olahraga, dia marah juga. Jadi dia jingkrak-jingkrak, loncat-loncat, aku harus ikut senam apa gitu ya. Sehat sih sebenarnya ya, tapi kadang-kadang kan kita ada capeknya ya teman-teman. Nah, seperti ini perjalanan menuju pasar ya teman-teman. Aku sama teman aku ini bestie. Jadi dia tuh neneknya bestinya nenekku, dan aku juga sama dia ya, alhamdulillah bisa buat gantian ya. Tuh banyak sekali mbak-mbak berkerudung, itu orang-orangnya kita. Nah, seperti ini yang mereka jual itu kadang-kadang tuh barang-barang loakan loh. Dan ini tuh kalau jam 11 pagi tuh ya ada kontrol polisi, mereka tuh cepet-cepet disimpenin gitu. Karena kalau enggak tuh diambilin nama polisi, karena ini tuh area yang nggak boleh jualan sebenarnya tuh. Kecuali kalau hari libur ya seperti Imlek atau apa tuh polisinya libur, mungkin nggak ada yang patroli, terus bebas. Ini tuh semua jadi lahan penjual kaki lima. Nah, ini tuh lampu merah lagi teman-teman. Dan ini tuh pasar Sanhui. Kalau teman-teman yang suka hiking pasti tahu, karena kita sering sekali kalau mau hiking tuh mulainya tuh dari Sanhui gitu ya. Naik Siupa yang 43 itu, nomor 43 itu banyak sekali tujuan hiking. Nah, ini baju-baju, kemudian manisan, macam-macam teman-teman. Teman-teman, saya juga dulu video pernah ya membahas bagaimana cara kita berbelanja pandai di Hong Kong. Karena kalau kita nggak pandai itu nanti dibohongin loh. Misalnya kita dikasih kembalian, kita harus benar-benar melihat. Jangan-jangan recehan itu recehan Cina yang nggak laku di sininya. Itu penjual tuh kadang-kadang jahat. Terus kalau misalnya lagi ditimbang, kita juga harus benar-benar memperhatikan. Karena kadang-kadang kalau kita nggak memperhatikan itu timbangannya itu dikurang-kurang loh teman-teman. Dan kita itu harus jangan malu bertanya ya. Misalnya kangkung, ini tuh per ikat atau per kilo gitu. Karena kadang-kadang tulisannya kan kita nggak ngerti, tulisan pagar kan. Apa per ikat, apa per kilo gitu. Kadang-kadang udah diiketin ternyata masih di kilo. Dan mereka itu mengira orang Indonesia itu bodoh, karena padahal kita tuh cuman kendala bahasa aja ya, bukan bodoh ya. Kalau masalah uang kan kita ngerti, misal uang 100 dipakainya 16, kembaliannya berapa kan kita ngerti. Kadang-kadang kembaliannya itu dikurang-kurang. Nah, ini tuh penjual babi. Nah, kalau di sebelahnya itu penjual babi yang udah matang ya teman-teman.
ada siuyuk, ada chasiu, ada pakcitkai, siokai. Nah, ini dalamnya pasar ya teman-teman. Mari kita masuk. Nah, kalau untuk harga di dalam pasar itu, misal sayuran itu lebih mahal. Nah, mungkin kualitasnya lebih bagus karena ya, atau mungkin sewa rukonya lebih mahal. Nah, ini ikan langganan aku karena murah. Di sini aku biasa beli ikan. Nah, di sini ada penjual tahu, ikan, sayuran. Jadi yang di dalam pasar itu lebih mahal daripada yang di luar ya teman-teman. Kalau mantunya nenek dia suka yang fresh gitu, yang bagus, belinya di dalam pasar. Nah, kemudian nih nenekku lagi ngerumpi lagi nih. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Jadi aku tuh pulang dari pasar duduk. Nah, tuh dia lagi ngerumpi lagi si nenekku ini. Lagi ngegibah lagi. Ya sebenarnya sih ada untungnya juga ya. Katanya kita kalau sering diomongin tuh dosa-dosa kita ditanggung sama dia. Nah, temanku tuh. Kita duduk di taman ini ya ada 2 jaman ya. Tapi aku kan sambil suruh lari sana lari sini ke pasar. Ke pasar kan ada 1 jam mungkin. Nah, kadang-kadang nenekku suruh beli apa gitu. Jadi sebenarnya nggak duduk terus-terusan gitu. Nah, pagi harinya kita tuh seperti ini teman-teman. Kelihatannya sih enak ya, tapi kalau nyampe rumah ya tetep harus masak, bersih-bersih rumah, nyuci toilet, mijitin, ngasih obat. Seperti biasa aja ya kerja. Dan hari ini tuh katanya nenekku mau ke salon teman-teman. Dan di salon itu aku paling suka karena di sana itu bisa nyampe 3 jam lebih. Dan aku hanya duduk aja. Paling ya kalau dia mau dicuci rambutnya aku papah gitu. Pokoknya yes deh. Nah, dia udah di salon nih teman-teman. Jadi orang sini tuh udah tua tapi masih dikeriting. Mending nenekku ini rambutnya tebel ya, dikeriting, padahal rambutnya tuh pendek loh, kayak potongan laki-laki masih dikeriting. Aslinya kan dia rambutnya tuh keras, kalau nggak dikeriting tuh jadi kayak preman gitu, rambutnya tuh ya keras lah kayak sapu ijuk gitu. Nah, dikeriting tapi potongannya tuh pendek. Nah, kalau ada loh nenek-nenek yang rambutnya tuh udah sedikit banget, udah banyak yang ngerontok ya, udah setengah botak lah, masih dikeriting loh orang sini tuh. Nah, tukang salonnya itu sengaja pelan-pelan, jadi kan bayarnya mahal juga karena pelayanannya lama gitu. Ini langganannya nenek. Selama aku 2 tahun di sini bisa dihitung sih nenek tuh keriting paling ada 5 kali kalau nggak salah dia ke salon itu. Nah, pembantunya juga orang Indonesia ini salonnya ini, tapi kasihan loh ya, gajinya tuh sama setara dengan kita, tapi dia kerjanya tuh di salon. Ya jelas lebih capek kan. Kalau pulang dari salon masih harus tetap masak, mau ke salon ya bersih-bersih rumah dulu, ya nyuci baju, ya kerja seperti biasa. Jadi hitung-hitung kerja 2 tempat, di rumah sama di salon. Nah, ini waktu sudah mulai menunjukkan pukul 6 dan nenekku belum ada alamat cepat selesai nih. Masih lama. Aku udah izin pulang, katanya nanti aja. Makanya kenapa aku tuh seneng kalau diajak ke salon itu, karena aku tuh bisa duduk nyantai, kemudian aku membalasi komentar teman-teman sambil akunya berkunjung balik kayak gitu. Jadi aku tuh kalau membalasi komentar teman-teman tuh sambil akunya berkunjung balik gitu satu-satu, jadi tuh nggak akan ada yang kelewat gitu ya teman-teman. Karena aku berterima kasih banyak ya teman-teman udah meluangkan waktunya untuk menonton video aku gitu. Jadi kita saling support lah supaya sama-sama sukses ya teman-teman. Oke, videonya saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih buat yang selalu menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.